Halo semuanya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi kertas kerja. Oke, jadi kertas kerja atau working paper ini merupakan pendokumentasian audit ya, yang berisi mengenai catatan informasi yang diperoleh dan dianalisis yang dilakukan selama proses audit berlangsung. Jadi kertas kerja ini disiapkan sejak saat auditor pertama kali memulai penugasannya hingga mereka menelaah tindakan perbaikan serta mengakhiri proyek audit mereka. Kemudian kertas kerja ini memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk mendukung laporan audit, karena kertas kerja ini berstruktur ya teman-teman. Jadi dengan demikian akan memudahkan dalam pengalihan dari materi yang ditulis selama audit menjadi halaman-halaman laporan audit internal dan secara final ya. Kemudian yang kedua, untuk menyimpan informasi yang diperoleh melalui tanya jawab, penelaah instruksi, dan juga arahan analisis sistem serta proses selama proses audit itu berlangsung gitu ya. Kemudian ada untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan temuan-temuan audit, seperti mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menentukan terjadi dan luasnya kondisi-kondisi yang mendukung kelemahan, serta fungsi selanjutnya yaitu untuk mendukung perusahaan dengan karyawan operasi. Operasi ini kadang-kadang tidak rumit dan sulit untuk diingat, jadi penjelasan dan bagian yang terdokumentasi dengan baik akan diuraikan dalam kertas kerja tersebut. Kemudian selain itu, untuk menjadi dasar bagi para penyila dalam menelaah kemajuan dan penyelesaian audit. Kemudian selanjutnya yaitu untuk memberikan dukungan dan bukti untuk masalah-masalah yang melibatkan fraud, tuntutan hukum, serta klaim asuransi. Kemudian selanjutnya yaitu untuk menjadi sarana bagi auditor eksternal ya, dalam mengevaluasi pekerjaan audit internal dan kemudian menggunakannya dalam penilaian mereka atas sistem kontrol internal organisasi itu sendiri. Dan yang terakhir, untuk menjadi latar belakang dan data referensi untuk penelaah selanjutnya. Jadi penugasan audit ini seringkali diulang ya, atau ditindaklanjuti. Jadi ini akan membantu untuk penelaah selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu dokumentasi. Dalam dokumentasi, begitu seorang auditor ini terbiasa dengan suatu format, auditor internal ini tidak harus berpikir banyak mengenai susunan kertas kerja bagaimana, tetapi lebih kepada kebutuhan apa yang harus dicatat di dalam kertas kerja tersebut. Nah, ini mencangkup beberapa faktor ya, beberapa hal. Yang pertama yaitu perencanaan dokumen dan program audit, kemudian ada kuesioner induk, bagian alir, daftar pemeriksaan, dan hasil-hasil evaluasi kontrol gitu ya. Kemudian juga ada catatan wawancara, setelah itu ada bagian organisasi, ini mengenai penyataan kebijakan dan prosedur serta deskripsi kerja. Selanjutnya yaitu ada salinan kontrak-kontrak dan perjanjian penting. Kemudian selanjutnya ada surat konfirmasi dan representasi, ada foto, diagram, tampilan grafis, ada uji dan hasil analisis transaksi. Kemudian ada hasil-hasil dari prosedur penelaahan itu sendiri. Kemudian ada laporan audit dan jawaban manajemen serta korespondensi audit yang relevan. Selanjutnya yaitu ringkasan kertas kerja. Jadi kertas kerja ini memiliki beberapa ringkasan ya. Yang pertama yaitu ringkasan segmen audit. Kemudian yang kedua yaitu ringkasan statistik. Kemudian ringkasan rapat. Kemudian program audit dan temuan. Oke, kita bahas satu-satu. Dalam ringkasan segmen audit, ini setiap segmen auditnya harus diringkas ya dalam bentuk narasi untuk menunjukkan subjek audit, tujuan dan lingkungan audit, serta temuan dan kesimpulan dan rekomendasi auditor gitu ya. Kemudian dalam ringkasan statistik, ringkasan ini diperlukan sebagai contohnya ya, sebagai sebuah piramid dan data akhir secara perlahan meluas ke
beberapa schedule pengujian. Jadi ringkasan statistik ini baik untuk memudahkan penelaah yang beralih dari ringkasan ke masing-masing pengujian tanpa menggunakan pensil. Kemudian selanjutnya ada ringkasan rapat. Jadi pembahasan dengan klien dengan pengamatan, kesepakatan, dan ketidaksepakatan serta saran-saran yang harus diringkas ini harus dilengkapi dalam ringkasan rapat ini. Jadi ringkasan ini biasa digunakan itu untuk mencatat hal-hal yang seperti tadi sudah disebutkan dengan tepat sesuai apa yang mereka katakan gitu ya. Kemudian selanjutnya yaitu ringkasan program audit. Pada ringkasan ini auditor ini menyelesaikan suatu segmen ya. Mereka ini harus membuat komentar yang sesuai dalam program audit yang mengenai temuan-temuan yang mereka temukan ya, serta menyatakan dalam ringkasan kesimpulan mereka tentang aktivitas yang diaudit. Contoh ringkasan program audit ini ada di halaman 370 kalau teman-teman mau lihat. Kemudian yang terakhir yaitu ringkasan temuan. Jadi ringkasan yang paling penting ini adalah ringkasan temuan audit ya, karena masalah ini memerlukan dokumen-dokumen pendukung ya, paling banyak karena biasanya paling sering dibahas. Ringkasan ini harus berisi mengenai fakta-fakta yang relevan dan signifikan tentang temuan auditor. Dan selanjutnya yaitu pemberian indeks dan referensi silang. Oke, jadi pemberian indeks dan referensi silang ini memiliki beberapa tujuan ya dari indeks silang itu sendiri. Yang pertama yaitu untuk menyederhanakan penelaah kertas kerja oleh penyila, meskipun fakta yang diperoleh ini mungkin saja tidak jelas bagi orang lain ya, karena itu merupakan catatan sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu referensi silang. Ini akan memudahkan jalan bagi auditor berikutnya yang menggunakan kertas kerja tersebut untuk penelaah tindak lanjut. Tadi udah dibahas. Kemudian selanjutnya yaitu untuk menyederhanakan penelaahan berikutnya atas kertas kerja. Kemudian yang terakhir yaitu untuk meningkatkan hasil akhir dari laporan audit internal itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada kertas kerja pro forma. Jadi kertas kerja pro forma ini sebenarnya lembar kerja seperti kertas kerja pro forma ini digunakan untuk dapat mendukung proses audit. Jadi kertas kerja pro forma ini merupakan pendukung dari proses audit yang sedang berlangsung. Nah, lembar kerja audit pro forma ini bukan pro forma ya, lembar kerja audit itu sendiri itu berisi 3 set komentar naratif ya, dengan judul tujuan kerja. Kemudian ada pekerjaan yang telah dilakukan, dan yang terakhir apa yang disimpulkan oleh auditor. Nah, lembar kerja pro forma ini akan terpisah digunakan untuk wawancara. Format auditnya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu di bagian pertama ada memberikan ruang untuk tujuan audit. Kemudian yang kedua yaitu untuk memberikan ruang sebagai langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Kemudian selanjutnya yaitu ada otomatisasi kertas kerja ya di Bank Nasional. Sebuah laporan ini diterbitkan ya oleh iklan auditor internal mengenai praktik-praktik inovasi dalam audit internal, membahas mengenai otomatisasi dalam proses audit internal. Laporan ini itu menggambarkan mengenai prosedur tertentu pada Bank Nasional ya, yang menentukan Lotus Notes sebagai media pengoperasian proses. Refleks informasi ya, refleks informasi itu merupakan salah satu karakteristik ya. Jadi karakteristik dan aplikasinya dalam kertas kerja ini terdapat beberapa ya, ada refleksi informasi, standarisasi gitu ya. Nah, refleksi informasi ini memungkinkan auditor memiliki salinan basis data dan kertas kerja yang diperbarui ya, tanpa harus kembali ke kantor. Kemudian untuk standarisasi ini merupakan kertas kerja yang diformat terlebih dahulu
dan kertas kerja administrasi yang telah diatur sedemikian rupa. Jadi kertas kerjanya itu akan selalu konsisten dalam proses audit. Kemudian yang ketiga yaitu ada kenyamanan. Ini akan menghilangkan kebutuhan mencari bagian kertas kerja secara manual menggunakan penyaring Lotus Notes ya. Kemudian yang keempat ada referensi dokumen. Ini merupakan penghubung elektronik ya yang secara otomatis membawa auditor dari satu kertas kerja ke dokumen lainnya dan bisa lagi kembali ke kertas kerja awal. Jadi kertas kerja ini tidak perlu diberi nomor dan auditor ini bisa dengan mudah ya melihat kertas kerja dan dokumen-dokumen pendukungnya. Serta selanjutnya yaitu ada tampilan ya, memungkinkan auditor dan penyila dapat melihat keseluruhan audit ya dalam waktu suatu waktu yang sama ya dengan memberikan tampilan basis dan dokumen data. Jadi kertas kerja ini merupakan kertas kerja permanen dan format temuan. Oke, selanjutnya yaitu ada pencitraan. Pencitraan ini merupakan media non-elektronik ya yang menjadi kertas kerja otomatisasi melalui alat pembaca optik atau optic scanners ya. Selanjutnya yaitu ada komunikasi yang merupakan surat elektronik note yang bisa terhubung dengan PC atau LAN dan sistem surat elektronik lainnya, mainframe email system gitu ya. Kemudian selanjutnya ada menjadi alat kontrol. Jadi kertas kerja ini disimpan pada satu atau lebih wadah penyimpanan ya, atau biasa itu disebutnya sebagai server. Jadi kertas kerja ini tidak bisa hilang atau menyelingsep gitu ya. Dan auditor memiliki salinan kertas kerja pada basis lokal. Di basis lokal tuh komputernya sendiri gitu ya. Kemudian yaitu ada integrasi aplikasi. Ini merupakan kertas kerja otomatisasi tidak berarti bahwa menghilangkan atau memodifikasi aplikasi yang sudah ada. Contohnya Windows yang selalu bisa diintegrasi dengan Lotus Notes untuk menjadi kertas kerja auditor. Kemudian yang terakhir yaitu ada pengamanan hak akses. Jadi pengamanan hak akses ini hanya orang-orang tertentu yang bisa membaca, mengedit, atau menghapus kertas kerja. Jadi orang lain bisa diizinkan membaca saja, tetapi tidak untuk menghapus ataupun mengedit gitu ya. Selanjutnya ada kertas kerja elektronik ya. Kertas kerja audit ini sebenarnya memiliki bentuk yang berbeda-beda ya, banyak ya. Ada yang seperti pita kaset, cangkram, disket, film, atau media lainnya. Nah, penggunaan kertas kerja elektronik ini dapat membantu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan fleksibilitas pendokumentasiannya. Ya, kertas kerja yang dihasilkan memungkinkan memiliki kapasitas yang lebih besar ya untuk menelaah dan mengubah rancangan pengembangan yang lebih cepat dan digunakan dengan perangkat teknik audit berbantuan komputer atau Computer Assistant Audit Techniques dan rekayasa sistem bantuan komputer atau Computer Aid System Engineering ya, serta membantu pendokumentasian agar menjadi lebih rasional. Nah, akses kertas kerja ini harus dikontrol ya dengan menggunakan kata rahasia atau password agar bisa melindungi data dari berbagai penyusup atau penyalahgunaan data yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Segitu saja yang bisa disampaikan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat, membantu. Terima kasih.